Di tanah Sumba ini, kuda dan kerbau adalah harga diri. Tapi sejak saya lahir, ada harga lain yang sudah ditetapkan untukku. Sebuah nilai yang terukir dalam belis, yang tak pernah kutawar. Setiap hamparan sabana ini bercerita tentang leluhur. Tapi siapa yang mendengar cerita mimpi-mimpi kecilku? Di balik indahnya savana ini, ada sangkar yang tak terlihat. Ama, saya tidak tega lihat Hana. Setiap hari dia seperti bayangan. Jiwanya tidak di sini, Ama. Sudah, Ina, jangan permalukan saya di depan leluhur. Keluarga Murah sudah membelisnya 20 ekor kuda sejak dia lahir. Itu hutang nyawa kita, bukan main-main. Tapi dia anak kita, Ama. Justru karena dia anak kita, Ina, dia harus tepati janji leluhur. Sebentar kita bicarakan dengan Hana. Hana, Ya, Ama. sudah waktunya engkau tahu. Engkau telah dijanjikan untuk keluarga Murah. Belismu sudah lunas dibayar sejak engkau dilahirkan. Apa? Apa yang Ama bilang? Sejak saya lahir, saya dijual. Bahkan sepunya hidup sudah diputuskan sebelum saya bisa bicara. Kamu bukan dijual, bahkan bukan dijodohkan juga. Tapi itu demi kehormatan keluarga kita, Hana. Saya tidak mau, saya tidak terima. Ama tega jual saya hanya untuk dapat kuda dan kerbau. Halo Hana. Halo Hana. Kenapa deh? Hana, kok kenapa ini? Macam kayak ada galau beres saja nak. Saya dijodohkan. Hah? Dijodohkan? Ama sudah beli saya sejak saya baru lahir, dan saya tidak bisa tolak itu. Astaga Hana, kau bukan barang barter ya? Betul. Kalau mereka pakai alat untuk tekan kau, kita pakai suara untuk bantu kau. Saya tidak terima. Ini bukan zaman dulu lagi. Kita harus bantu Hana. Ada sesuatu yang tidak beres ini. Kenapa dari lahir? Pasti ada rahasia besar yang disembunyikan. Iya, betul Ibu. Hana, sudah kau jangan galau oleh Hana. Pasti kita bantu. Iya, Hana.
Hana, kau di sini saja. Saya cari kau dari tadi. Untuk apa kau cari saya? Supaya saya terima itu perjodohan. Saya sudah cukup tersiksa. Bukan itu, Hana. Saya datang karena saya peduli. Karena saya sayang engkau. Murah, saya cuma mau jalani hidup yang saya pilih. Saya punya mimpi, Murah. Saya mau sekolah lanjut. Saya mau bebas. Kenapa itu begitu susah untuk saya dapat? Kalau saya dinikahkan sekarang, selesai sudah apa yang saya impikan selama ini. Selesai, Murah. Iya, Hana, saya mengerti, tapi saya juga bingung. Dari kecil saya diajarkan bahwa belis itu adalah janji suci. Murah, kalau memang kau cinta sama saya, biarkan saya kejar saya punya mimpi-mimpi. Tolong, Murah, jangan bikin tambah beban saya punya hidup. Jangan paksa saya untuk jadi ku punya istri, kalau itu bukan keinginannya saya. Kalau engkau sayang, jagalah kebahagiaan saya, bukan jaga itu janji belis. Iya, Hana, saya mengerti. Cinta memang tidak untuk dipaksakan. Saya janji, saya akan coba bicara dengan Bapak. Kita harus cari jalan supaya engkau bebas, tanpa membuat kedua keluarga bermusuhan. Saya lebih rela kehilangan engkau, Hana, daripada lihat engkau hidup tidak bahagia. Hana, engkau masih tetap di sini. Saya mau pulang, mau bicara dengan Bapak. Kalian lahir bebas, tapi saya lahir dengan harga. Aduh Hana, kau bukan harga, kau manusia. Manusia itu punya pilihan. Kita harus cari kebenaran tentang itu belis. Pasti ada rahasia besar. Sudah takdirnya saya melawan adat sama seperti melawan arus sungai deras. Tapi saya masih penasaran, nah, kenapa sejak kau lahir? Pasti ada alasan lain itu. Betul, kita harus cari kebenaran tentang itu belis. Pasti ada rahasia besar. Iya, betul. Ya, Coba lihat ini dulu. kenapa? Saya dapat sesuatu tadi. Apa ini? Coba lihat, buka. Buka ini, baca. Kondisi kritis. Kami terima belis dari Tika. Ini saya punya nama, Tika. Ini saya punya nama, Tika. Hana, saat kau lahir, kau sakit parah. Dokter bilang kau tidak hidup. Satu-satunya jalan waktu itu, ya belis ini sudah. Jadi, saya punya hidup dibayar dengan perjodohan. Ama, jadi benar ini. Saya dibelis karena saya hampir mati. Belis itu untuk menyelamatkan nyawa saya. Maafkan saya, nak. Itu satu-satunya cara hanya dengan ikatan belis. Jiwa engkau akan kuat bertahan, nak. Hana, dengar Bapak baik-baik. Keluargamu adalah satu-satunya yang mau menerima engkau dalam keadaan seperti itu, Hana. Mereka adalah keluarga yang menyelamatkan engkau pada waktu itu. Tapi saya tidak minta diselamatkan untuk kemudian dijebak seumur hidup saya, Ama.
Ma, Ya Bapak. tahu tidak? Tadi pas saya ke toko tuh, saya ketemu mama mantan. Yang mana itu mantan banyak? Itu yang pakai motor Jupiter Remik itu. Oh Warna merah. Roy. Kenapa dia? Tidak ketemu aja tadi. Dia bilang apa? Tidak mau apa-apa juga. Saya pikir Cuma dia ada ketemu titip saja. salam. Memang masih ada rasa. Masih ada sebenarnya. Tapi setelah dengan Bapak tidak ada. Iya, Lalu kenapa harus berharap dia kirim salam betul? Tanya saja. Saya pikir dia masih kirim salam. Tidak, kita tidak sempat ngobrol tadi, hanya ketemu begitu. Oh, ini masalah itu Bapak. Kenapa kau? Datang di muka tidak jelas begitu. Jangan bilang ini soal Hana. Bapak omong baik-baik dan anak jangan pakai nada tinggi. Tidak, tumben-tumben dia datang di muka tidak jelas. Nah. Iya tadi baik-baik. Kenapa Mura? Iya Bapak, Mama. Ini soal Hana. Saya mau batalkan perjodohan itu. Apa? Membatalkan perjodohan? Kau tahu tidak sudah berapa hewan yang kita sudah kasih di mereka? Kenapa Mura mau kasih batal itu perjodohan? Saya tidak mau Hana menderita. Memangnya Hana tidak setuju dengan ini perjodohan? Iya, Mama. Bapak, kita ikuti sudah maunya anak-anak. Nah. Mura juga ini tidak mau lihat Hana menderita. Hana juga kasihan. Pokoknya saya tidak mau. Kalau sampai kita batalkan perjodohan ini, rugi dong saya. 20 ekor itu tidak main-main. Bapak, kuda itu bukan untuk beli Hana. Itu untuk selamatkan dia waktu kecil. Itu belis nyawa, bukan belis jodoh. Iya, kalau begitu mereka harus balas. Tapi saya tahu mereka itu tidak punya apa-apa. Mereka harus balas dengan udara kan? Bapak, apa arti hewan kalau hati Hana hancur? Apa arti adat kalau anak perempuan hidup dalam penderitaan? Saya cinta sama Hana. Tapi saya tidak mau dia nikah dengan saya. Kalau dia menangis setiap hari. Saya tidak mau rumah tangga saya dibangun dengan teriakan dan ketakutan. Harus setan dengan cinta. Biarkan saja, nanti juga terbiasa. Dulu juga mama juga begitu. Apa? Bapak jangan samakan dulu dengan sekarang, Bapak jangan paksa kita punya anak ini untuk harus jadi dengan Hana gara-gara belis yang Bapak suka kasih di bapaknya Hana. Dulu dengan sekarang beda, Bapak. Saya tidak peduli dulu dengan sekarang. Yang saya peduli hewan yang kita sudah kasih di bapaknya Hana mereka. Bapak tadi kita punya anak sudah omong. Hewan yang Bapak sudah kasih di bapaknya Hana itu bukan untuk belis, tapi untuk kasih selamat Hana. Mana Bapak ingat-ingat lagi itu? Bapak tidak kasih dengan ikhlas, betul? Apa yang sudah Bapak kasih di bapaknya Hana pasti akan dibalas. Tapi bukan sekarang, suatu hari nanti. Tidak mungkin hidup keluarganya Hana itu akan begitu terus, pasti akan berubah. Belum tahu juga kita punya anak ke depan dia punya hidup seperti apa. Kalau dia morat-marit, pasti Hana juga akan pikir. Dan dia punya keluarga juga akan pikir. Bapak jangan ingat-ingat yang sudah lalu. Mama jangan terus mendukung Mura. Siapa yang mau balas? Saya punya anak, makanya saya dukung. Siapa yang mau balas? Masa apa lagi yang dukung kalau bukan saya? Bapak, Hana itu berbeda. Dia punya mimpi. Kalau kita paksa Hana, kita bunuh dia punya masa depan. Apakah harga diri kita dibangun di atas penderitaan seorang perempuan? Bapak, dengar sudah kita punya anak, dia omong apa. Kalau memang dia tidak setuju, kita jangan paksa. Yang jalani rumah tangga kan nanti dia, bukan kita, Bapak. Dia pikir perasaannya Hana, makanya dia begitu. Bapak jangan paksa. Bapak, saya hanya minta, izinkan saya untuk memilih jalan yang benar. Saya lebih rela kehilangan bilis itu daripada kehilangan manusia yang saya hormati. Baik, sudah. Kalau memang itu yang terbaik, besok saya akan pergi temui bapaknya Hana untuk bicarakan itu. Mura, Iya, Mama. terima kasih banyak sudah mengerti perasaan perempuan, sudah mengerti perasaannya Hana. Ke depan, Mura harus lebih menghargai perempuan, Mura juga harus kejar apa yang Mura impikan. Mura harus jadi anak yang baik ke depan, anak yang bisa membawa perubahan.
Oke, Murah. Masuk kita pi makan. Selamat sore. Duduk. Ya, Bilang, Amur. iya. Saya tadi tidak sempat bawa lagi nih. Apa? Bagaimana kondisi sekarang sementara hujan? Habis tanam jagung tuh? Ya untuk sementara sudah selesai tanam jagung. Tinggal untuk sawah saja ini yang belum sempat bibit. Kalau di sana bagaimana, Amur? Baik, kami karena sibuk kemarin ada duka lagi, baru ada lagi acara nikah tuh, jadi itu kebun juga orang semua belum habis bersihkan. Ada baru 1-2 buah saja yang sudah habis bersihkan, sampel belum dapat tanam dulu itu. Oh iya, Terlalu sibuk selama ini tuh. itu bikin kegiatan terhadap budaya. Begitu. Setiap hari urusan adat, urusan nikah. Jadi waktu juga kita mau kerja kebun ini agak susah memang. Iya. Sama Murah. Ya. Ano ako piminta ka ako gini pa. Kata apa? Jangan marah, sama Hana, Ina Hana. Kebetulan tadi ada waktu renggang, saya teringat lagi janji kita dulu tentang perjodohan Hana dengan Murah. Jadi saya langsung datang tadi tanpa kasih kabar begitu. Oh iya, Mamura. Sekarang Hana sudah besar. Dia sudah tumbuh dengan semangat yang tidak kita miliki dulu. Apakah kita memaksa apa yang menjadi kehendak kita? Sama halnya kita membunuh semangat anak-anak kita hanya karena terikat dengan hal perjodohan yang leluhur kita pernah buat dulu. Tidak baguslah kita memaksa anak-anak kita untuk dijodohkan, tetapi bagaimana kita lebih bijak untuk kita melihat tentang kebaikan di masa depan. Yang walaupun leluhur kita mengajarkan bahwa hal perjodohan itu tentang kebenaran dan kebaikan, tetapi hari ini dengan berkembangnya zaman, tidak bisalah kita memaksa apa yang menjadi kesepakatan kita dulu. Tetapi kita sebagai orang tua, mari kita mendukung apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak-anak kita. Iya benar, Amamura. Ucapan terima kasih kami tidaklah cukup. Amamura tidak hanya menyelamatkan nyawa Hana di masa lalu, tetapi hari ini Amamura telah menyelamatkan jiwa Hana. Itu hutang budi keluarga saya pada Amamura yang tidak pernah terlunasi untuk selama-lamanya.
ikatan belis itu kita punya Bapak sudah sepakat untuk bebaskan. Engkau merdeka. Terima kasih Murah. Terima kasih tidak hanya untuk kebebasan ini, tapi terima kasih karena engkau mengerti. Engkau mengerti bahwa jiwa saya tidak bisa dikurung. Engkau mengerti bahwa hidup saya tidak untuk memenuhi sebuah perjanjian lama. Selama ini saya marah pada Bapa, pada adat, pada engkau. Tapi saya sadar sekarang engkau juga terjebak dalam ikatan yang sama. Dan engkaulah yang punya hak untuk memutuskan. Saya tidak mau memaksa Hana, tapi izinkan saya untuk mengatakannya. Jika suatu hari nanti, bukan karena belis, bukan karena paksaan, tapi engkau sendiri yang memilih untuk membuka hati, saya akan menunggu, bukan karena kuda dan kerbau, tapi karena cinta yang tulus dari hati saya. Pintu itu sekarang tidak terkunci lagi. Terima kasih Murah. Terima kasih telah mengerti hidup saya. Iya Hana. Belis itu bagai akar, pernah mengikat, kini menguatkan. Mengajarku bahwa ada cinta yang lebih berharga dari 1000 kuda. Cinta yang memberi sayap, bukan sangkar. Terima kasih Murah untuk pengertianmu. Dan di tanah yang diwariskan leluhur ini, saya menemukan warisan terindah, yaitu kebebasan untuk menjadi diriku sendiri.